Bapak Ibu, usia saya saat ini baru masuk 38 tahun 9 bulan. Dan saya telah mewakafkan diri untuk mengkhidmat kepada Al-Quran sejak diterima di pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Garut. Jadi saya ini memang 2/3 hidupnya di Muhammadiyah, Pak, Bu. Nah, sejak mewakafkan itu 2 pekan saya masuk, ayah meninggal. Jadi ayah saya itu permohonan terakhirnya minta maaf. Karena saat saya diterima, akan diantar ke pondok pesantren Darul Arqam, saya harus ke rumah sakit. Lalu ayah saya kemudian memeluk dan mengatakan, "Nak, minta maaf, apa tidak bisa mengantar karena kondisi tidak memungkinkan." Singkatnya 2 pekan di pondok, ada panggilan dari administrasi di depan, saya mesti pulang, dan saya belum tahu kalau ayah saya telah meninggal. Kemudian sesampainya di Bandung, paman kami dan sahabat Pak Haidar juga, Kiai Haji Rafani Akhir, beliau mengabari, beliau itu adik ibu saya. Jadi keluarga kami pun keluarga Muhammadiyah, Pak. Jadi yang mendirikan, menginisiasi dan membesarkan Muhammadiyah di Banten itu Kiai Haji Rafiuddin Akhir, itu kakak ibu saya. Adiknya Kiai Rafani Akhir itu sekarang di Jawa Barat, itu adik ibu saya persis, dari ibu ke beliau. Beliau sampaikan mungkin sampai di rumah tidak bisa melihat ayah karena beliau sudah dikuburkan. Jadi sampai di rumah, ba'da maghrib saya tiba, saya tahan semua jenis kesedihan. Saya temukan ibunda di ruang tengah, saya peluk, saya temani. Saya bermimpi melihat ayah mengenakan kemeja yang masih jelas terngiang saat ini, hanya dadah saja, Pak. Besoknya saya masuk ke kamar beliau, dan di situ saya temukan kitab-kitab yang memang beliau ajarkan secara langsung, tak pernah diperkenalkan kitabnya, dan diantaranya itu yang diajarkan di Darul Arqam. Saya hanya terpusat pada satu mushaf saja. Saya bawa ke ruang tengah, saya menghadap ke kiblat. Mushafnya Hasbi As-Siddiqi, warna biru waktu itu. Saya katakan, "Ya Allah, saya tidak punya kemampuan untuk membahagiakan ayah saya semasa hidup, maka mohon berikan kekuatan untuk menjadi bagian dari ahli Al-Quran